menjelaskan poin tentang pengertian struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Secara umum, pengertian struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek atau sistem. Sedangkan secara bahasa, kata struktur merupakan serapan dari bahasa Latin yaitu structura, yang artinya tepat dan membangun. Istilah ini banyak digunakan untuk menggambarkan bangunan, namun kata struktur juga banyak digunakan pada banyak hal lainnya, baik objek benda maupun sebuah sistem. Selanjutnya, pengertian struktur menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Beni Hodorohoid. Menurut pakar linguistik Indonesia, Profesor Dr. Beni Hodorohoid, pengertian struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antara banyak satuan terkecil di dalamnya. Lalu, yang kedua menurut Daniel L. Sodek. Dalam konteks bangunan, menurut Daniel L. Sodek, pengertian struktur adalah suatu sarana yang berfungsi untuk menyalurkan beban dan akibat penggunaannya dan atau kehadiran bangunan tersebut ke dalam tanah. Yang ketiga, menurut George Simmel. Dalam konteks sosial, menurut George Simmel, pengertian struktur adalah suatu kumpulan individu serta pola perilakunya dalam masyarakat, namun masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Dan yang keempat, menurut Wikipedia, struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem yang terorganisasi. Dan yang terakhir, seperti yang di atas, pengertian struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian struktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas 5 arti, antara lain yang pertama, cara sesuatu disusun atau dibangun, susunan bangunan. Yang kedua, yang disusun dengan pola tertentu. Yang ketiga, pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Yang keempat, ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Dan yang kelima, pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis. Poin selanjutnya yaitu pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen dan organisasi, didefinisikan sebagai proses pengorganisasian struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Adapun pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Yang pertama menurut Schermerhorn, pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Melayu Hasibuan SP, mendefinisikan pengorganisasian sebagai penentu, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut George Terry, pengorganisasian atau organization yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang keempat, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang kelima, menurut James de Money, organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, Jafar Muhammad, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk suatu kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Yang ketujuh, Gertrude Taylor dan Farrell, pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai,
memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Selanjutnya menurut Serto, fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kesembilan, menurut Chester E. Barnard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang terakhir menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian struktur dan pengertian pengorganisasian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain organisasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian tentang desain organisasi. Yang pertama ada Ivan Serris. Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Berdasarkan definisi tersebut, desain organisasi merupakan hasil keputusan dan tindakan dari pimpinan atau manajer organisasi yang berbentuk struktur organisasi. Yang kedua, menurut Wisnu dan Nurhasana, mengemukakan bahwa desain organisasi adalah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, desain organisasi adalah proses merancang pola hubungan kerja dan tindakan agar setiap komponen dalam organisasi dapat berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen desain struktur organisasi. Terdapat 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur organisasi. Yang pertama, terdapat spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, seperti di pabrik sepatu. Untuk memenuhi target harian output, para pekerja berspesialisasi dalam berbagai tugas pekerjaan seperti mencetak, menjahit, menait sepatu, dan yang lainnya, yang membagi pekerjaan ke dalam tugas yang terpisah. Pekerja individu berspesialisasi dalam melakukan suatu bagian aktivitas pekerjaan keseluruhan aktivitas pekerjaan agar output kinerjanya bertambah. Yang kedua, terdapat departementalisasi, yaitu desain yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Contohnya, seorang manajer manufaktur mengorganisasi suatu pabrik dengan cara memisahkan para ahli teknis, akuntansi, manufaktur, personalia, dan persediaan dalam berbagai departemen. Yang selanjutnya, terdapat rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa untuk memahami rantai komando. Dalam rantai komando terdapat 3 konsep. Yang pertama, wewenang. Manajer dalam rantai komando memiliki wewenang untuk melakukan tugas koordinasi dan pengawasan tugas orang lain. Ketika manajer menugaskan sesuatu pekerjaan kepada para pekerja ini harus mengasumsikan suatu kewajiban untuk melakukan tugasnya. Tugas yang diberikan oleh dari pimpinan. Yang kedua, terdapat tanggung jawab, yaitu kewajiban pekerja atau pegawai dalam melaksanakan tugas.
Yang ketiga, terdapat kesatuan komando. Kesatuan komando adalah bahwa setiap karyawan harus menerima perintah dari suatu manajer, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab kepada manajer tersebut. Jika tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada karyawan diberikan oleh lebih dari satu manajer, ini dapat menyebabkan konflik bagi karyawan yang lainnya. Dengan menggunakan prinsip ini, tanggung jawab agar terhindar dari kesalahan dan bisa diminimalisir. Yang selanjutnya terdapat rentang pengendalian. Untuk menentukan rentang pengendalian itu sangat penting, karena pada taraf yang lebih luas, hal ini menentukan jumlah tingkatan dan manajer dalam suatu organisasi yang merupakan pertimbangan penting dalam mengukur efisien apa suatu organisasi tersebut nantinya. Dengan menganggap hal satu sama lain, rentang yang makin lebar atau besar akan berdampak positif pada efisiensi. Yang selanjutnya terdapat sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi. Contohnya, di saat pengambilan keputusan dilangsungkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, jika manajer level atas memiliki keputusan utama dengan hanya sedikit input dari level bawahannya, maka organisasi ini bersifat sentralisasi. Sebaliknya, apabila lebih banyak pekerja yang memberikan input atau bahkan benar-benar mengambil keputusan, maka terjadi lebih banyak desentralisasi dalam organisasi tersebut. Yang terakhir terdapat formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu dilakukan. Contohnya, pedagang buku di perguruan tinggi, yaitu perwakilan penerbit yang mendatangi para profesor untuk memberikan terbitan-terbitan terbaru dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain organisasi umum. Yang dimaksud dengan desain organisasi umum adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktekkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Jadi, desain organisasi ini sering digunakan oleh pengusaha-pengusaha kecil, dan dari tujuan desain organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama dan bisa mengendalikan suatu organisasi dengan baik dan benar. Terus kelebihan dari desain organisasi sederhana ini, di sini ada berbagai macam desain organisasi. Yang pertama struktur sederhana, yang kedua birokrasi, yang ketiga struktur matriks. Struktur sederhana ini dapat dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktekkan dan dari usaha-usaha kecil. Jadi struktur ini memiliki pemimpin atau ketua organisasinya hanya satu. Jadi satu orang yang sama. Terus yang kedua birokrasi. Yang dimaksud dengan birokrasi adalah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Jadi kalau birokrasi ini mempunyai tugas dan peraturan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menghubungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan perusahaan pesawat terbang. Jadi struktur matriks ini hanya ditemukan
di dalam suatu organisasi-organisasi tertentu. Terus yang selanjutnya ada desain struktur organisasi. Yang dimaksud dengan desain struktur organisasi modern adalah ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu struktur tim. Yang kedua ada organisasi virtual. Yang ketiga ada organisasi nirbatas. Yang dimaksud dengan struktur organisasi tim, struktur tim yaitu sebuah struktur yang berkelompok. Dilihat juga dari namanya, yaitu struktur tim. Jadi sebuah struktur atau sebuah tugas-tugas yang berkelompok. Terus yang kedua, organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang mengkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Jadi organisasi virtual ini hanya terpaku kepada fungsi utama dalam suatu bisnis atau dalam suatu organisasi. Terus yang ketiga itu organisasi nirbatas. Yang dimaksud dengan organisasi nirbatas yaitu sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Jadi ketika ada suatu divisi yang tidak berjalan, maka akan langsung diganti oleh struktur tim. Terus yang selanjutnya ada model desain struktur organisasi. Ini ada 4 di sini. Ada model mekanitis, organik, piramid, dan horizontal. Yang disebut dengan mekanitis yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas. Kalau model organik yaitu sebuah struktur yang rata menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi. Terus yang ketiga yaitu piramid. Yang dimaksud dengan model ini adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggota dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung dengan skema ini. Terus yang terakhir yaitu model horizontal. Kalau model horizontal menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugas masing-masing. Jadi keempat model ini mempunyai ciri khas masing-masing, dari mulai mekanitis, organik, dan model piramid horizontal. Mungkin yang lebih itunya mungkin model horizontal yang lebih bisa membuat menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsi masing-masing bersama tugas masing-masing. Jadi itu bisa dilakukan oleh satu orang mungkin. Terus di sini ada faktor-faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama strategi, yang kedua ukuran organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat lingkungan. Jadi kalau berbicara tentang faktor, pasti kita tentang faktor untuk menentukan suatu organisasi berjalan atau tidaknya dengan kita mempunyai strategi. Kalau kita sudah mengetahui strategi kita seperti apa, maka akan berjalan suatu organisasi tersebut. Terus yang kedua, ukuran organisasi. Yang dimaksud dengan ukuran organisasi ini yaitu seberapa besar dan seberapa terkenal organisasi tersebut. Ketika organisasi kita ruang lingkupnya sudah besar atau sudah terkenal, maka orang mungkin ketika sudah mengetahui strateginya seperti ini dan ukurannya seperti itu, maka orang akan lebih tertarik. Terus yang ketiga adalah teknologi. Fungsi dari teknologi ini yaitu bisa memberikan komunikasi atau informasi-informasi terhadap orang yang berminat ke suatu organisasi tersebut. Terus yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ini juga bisa menjadi faktor penentu organisasi berjalan atau tidaknya, karena ketika kita menerapkan suatu organisasi tidak sesuai dengan lingkungannya, maka orang tersebut akan tidak tertarik ketika kita menerapkan suatu organisasi di sebuah lingkungan yang tidak tepat. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aspek-aspek penting untuk menentukan efektivitas struktur. Ada 6 elemen kunci yang harus diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain suatu struktur organisasi. Yang pertama, ada spesialisasi kerja, yaitu spesialisasi kerja ialah mekanisme pengorganisasian yang penting, tetapi bukan sebagai sumber produktivitas penghematan yang ditimbulkannya dalam beberapa jenis pekerjaan tertentu, tetapi mereka juga menyadari masalah yang ditimbulkan jika spesialisasi itu dilaksanakan terlampau ekstrim. Spesialisasi kerja ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana tugas-tugas di organisasi dibagi-bagi menjadi sebuah pekerjaan sendiri. Inti dari pekerjaan itu ialah, sebagai contoh yang nyata, para manajer yang memberikan pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang terpisah. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu sejumlah pekerjaan dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja. Pekerjaan-pekerjaan itu perlu dikelompokkan lagi menjadi satu kelompok yang disebut departementalisasi. Setiap organisasi akan memiliki cara khasnya sendiri dalam mengklarifikasi dan mengelompokkan berbagai kegiatan kerja. Ada 5 bentuk departementalisasi, yaitu yang pertama ada departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan sejumlah pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilaksanakan. Yang kedua ada departementalisasi produk, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Yang ketiga ada departementalisasi geografis, yaitu pengelompokan yang mendasar kepada pekerja kewilayahan atau geografis. Yang keempat ada departementalisasi proses, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Yang terakhir ada departementalisasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan pelanggan. Contohnya ada sekretariat jenderal departemen pemerintah yang dibagi menjadi biro kepegawaian, biro keuangan, dan biro perlengkapan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada rantai komando, ialah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkat paling bawah yang menjelaskan siapa yang harus melapor kepada siapa. Wewenang itu merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan diharapkan orang itu melakukannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas apa saja yang dibebankan. Contoh dari rantai komando ialah Dewan Direksi, CEO, CFO, COO, dan Presiden dan Wakil Presiden. Rentang kendali ialah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Pandangan kontemporer mengenai rentang kendali mengakui bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi jumlah karyawan yang memadai yang dapat dikelola seorang manajer secara efisien dan efektif. Faktor itu meliputi keahlian dan kemampuan manajer serta karyawan dan juga sifat pekerjaan yang sedang dikerjakan. Contohnya ialah makin banyak yang latihan dan pengalaman yang dimiliki karyawan, makin sedikit pengawasan langsung mereka yang harus diperlukan. Oleh karena itu, para manajer dengan karyawan yang terlatih dan berpengalaman baik dapat berfungsi cukup baik pada rentang yang lebih luas. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Sedangkan desentralisasi ialah tingkat di mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Ketika organisasi menjadi fleksibel dan responsif, ada kecenderungan yang khas ke arah desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan. Terutama di perusahaan-perusahaan besar, para manajer tingkatan bawah itu lebih dekat dengan tindakan dan lazimnya mempunyai lebih banyak pengetahuan yang rinci mengenai permasalahan dan cara terbaik untuk memecahkannya dibanding para manajer puncak. Contoh dari sentralisasi ialah pemerintah pusat yang menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. Contoh desentralisasi ialah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya ada formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi itu dan sejauh mana perilaku karyawan dibimbing oleh peraturan dan prosedur yang ada.
Derajat formalisasi dapat sangat berbeda-beda antara organisasi dan bahkan di dalam organisasinya tersebut. Struktur mekanistik dan organik. Ada dua model desain organisasi. Yang pertama ada organisasi mekanistik, yaitu organisasi yang merupakan struktur yang kaku dan terkontrol ketat dan dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, serta jaringan informasi yang terbatas. Struktur organisasi mekanistik menurut efisien dan sangat bertumpu pada aturan, regulasi, tugas-tugas terstandarisasi, dan pengendalian yang seragam. Yang kedua ada organisasi organik, yaitu struktur yang amat adaptif dan fleksibel. Organisasi organik bisa jadi memiliki pekerjaan terspesialisasi, namun pekerjaan tersebut tidak terstandarisasi dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Tugas-tugas organisasi sering sekali dikelola dalam tim pekerja. Para pekerja sangat terlatih dan diberdayakan untuk menangani beragam permasalahan, dan mereka hanya membutuhkan aturan formal yang minim serta sedikit pengawasan. Ada faktor-faktor kontingensi utama yang mempengaruhi keputusan di atas. Yang pertama ada mekanik, yaitu ada spesialisasi tinggi, departementalisasi, rantai komando jelas, sentralisasi, formalisasi yang tinggi. Kalau yang organik ada tim lintas fungsional, tim lintas hierarkis, informasi mengalir bebas. Dibagi tiga. Yang pertama ada rentang kendali yang luas, dua desentralisasi, yang ketiga formalisasi yang rendah. Ada faktor-faktor kontingensi. Yang pertama ada strategi dan struktur, yang kedua ada ukuran dan struktur, yang ketiga ada teknologi dan struktur, yang keempat ketidakpastian lingkungan dan struktur, yang kelima sudah dipandang sekarang. Ada desain organisasi. Yang pertama ada tradisional. Manajer bisa memilih salah satu dari desain-desain organisasi tradisional. Struktur ini cenderung bersifat mekanistik. Struktur simpel dengan sebagian perusahaan merintis kewirausahaannya dengan menggunakan struktur simpel, yaitu desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang mengendalikan yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada satu orang dan sedikitnya formalisasi. Yang kedua ada kontemporer, yaitu manajer menemukan bahwa desain tradisional seringkali tidak cocok dengan lingkungan sekarang yang lebih dinamis dan kompleks. Justru organisasi harus lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Dengan kata lain, organisasi harus lebih organik. Jadi, manajer harus mengupayakan cara-cara kreatif untuk menginstruksi dan menyusun pekerjaan. Struktur tim, yaitu merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Yang kedua ada struktur matriks dan proyek, yaitu dalam struktur matriks, para spesialis atau pakar dari beberapa departemen fungsional bekerja bersama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Selain itu, aspek khas dari desain ini ialah bahwa desain tersebut menciptakan rantai komando ganda di mana pekerja memiliki dua manajer di bidang fungsional dan manajer produksi atau proyek yang berbagai wewenang. Manajer proyek memiliki wewenang atas anggota fungsionalnya yang menjadi bagian dari tim proyeknya dalam bidang-bidang yang terkait dalam selesaian proyek. Yang ketiga ada organisasi tanpa batas, di mana desain suatu organisasi tadi tidak didefinisikan atau dibatasi pada batas-batas horizontal, vertikal, eksternal yang diterapkan oleh struktur yang dibuat sebelumnya. C. Tantangan 1. Ya, tantangan-tantangan ini ialah yang pertama menjaga agar para partner saling terhubung, yang kedua membangun organisasi pembelajaran, yang ketiga mengelola permasalahan struktur global, yang keempat pemikiran Tuhan. A. Menjaga agar para pekerja saling terhubung. Banyak konsep desain yang dikembangkan selama abad ke-20, yaitu pekerjaan masih bisa ditetapkan konstan. Kebanyakan lahan pekerjaan bersifat purna waktu dan kontinu, dan pekerjaan dilakukan di kantor perusahaan di bawah pengawasan manajer. Yang kedua ada membangun organisasi pembelajaran, yaitu dalam menjalankan bisnis dalam lingkungan global yang kompetitif. Relatif Inggris Tesco menyadari akan pentingnya toko-toko Tesco berfungsi baik di belakang layar.
lingkungan bisnis yang global dewasa ini, hal ini menjadi isu yang harus dipahami para manajer. Para peneliti telah menyimpulkan bahwa struktur dan strategi organisasi di seluruh dunia sesungguhnya sama, sedangkan perilaku di dalam masing-masing organisasi mempertahankan keunikan budayanya. Yang terakhir ada pemikiran final, yaitu desain tersebut sebaiknya membantu pekerja seefisien dan seefektif mungkin. Struktur harus mendukung dan memfasilitasi serta menjadi sarana untuk mencari jalan keluar.